Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lebih semangat lagi katakan Shalom. Haleluya. Baik kita yang ada di rumah maupun yang sudah ada di gereja, mari kita bersukacita karena hari ini Roh Kudusnya diberikan 2000 tahun yang lalu bagi kita. Siap umat yang percaya, jangan takut, jangan gelisah, karena Tuhan berikan penolong dalam kehidupan kita. Di tengah berbagai masalah, pandemi yang luar biasa, banyak orang di PHK, tetapi Roh Kudus sumber keselamatan kita. Dialah penolong kita yang sejati, yang membantu kita berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau dengan hormat Bapak Joko berdoa untuk membuka kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang dahsyat dan ajaib, yang senantiasa menyertai kami, jika kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, yang Kau nyatakan buat kami. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami rindu pagi hari ini, kami mau datang memuji menyembah-Mu, karena Engkaulah Allah kami, yang senantiasa layak dipuji ditinggikan ya Bapa, yang sudah menjadi juru selamat kami, yang sudah naik ke surga, dan pada saat ini kami memperingati, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan, yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami, penghiburan buat kami, untuk kami tetap senantiasa survive, untuk kami senantiasa terus berpegang teguh dalam iman pengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih bersyukur, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam dan kuasa-Mu saja. Berkati hamba-Hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, baik tim musik, baik WL singer, dalam nama Yesus. Kau berkati, Kau rapi, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu tercurah ya Bapa, menjamah setiap kami yang hadir, baik kami yang di gereja, baik kami yang di rumah. Kau merasakan jamah Roh Kudus, sehingga kami semakin dibangkitkan untuk tambah hari tambah setia dan semakin dekat kepada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu. Pakai beliau, berkati beliau di kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, sehingga firman-Mu boleh kami tangkap, boleh kami dengarkan, dan boleh kami terima menjadi kekuatan iman yang senantiasa memperbarui kami, sehingga kami terus senantiasa berharap dan menerapkan firman itu Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami hidup senantiasa hidup kami menjadi saksi di mana berada Bapa. Terima kasih juga, dan kami juga senantiasa proteksi-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hari ini ke dalam kuasa-Mu saja. Apabila ada kuasa kegelapan yang berusaha mengintimidasi kami tolak, kami ibadah dalam nama Yesus. Dan undang kuasa Roh Kudus menjamah kami sekaliannya, baik kami yang di gereja, baik kami yang di rumah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus diberkati syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita minta urapan yang baru, kita minta minyak yang baru yang Tuhan berikan melalui Roh Kudusnya, yang memberi kekuatan, yang memberi sukacita, yang memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya, Roh Kudus.
Sukacita yang melimpah terjadi di tempat ini. Sukacita yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga kita. Amin. Karena Roh Kudus bersama dengan kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dia yang membimbing langkah hidup kita. Dia yang menuntun kita kepada Kristus. Dia yang membawa kepenuhan Kristus turun atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau menikmati Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Kami memperingatinya Tuhan. Dan kami ingin senantiasa dekat dengan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang manis, kami nantikan kehadiran-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan
yang biasa. Jangan biarkan kita hanya datang dan pulang dengan sia-sia, tetapi mari kita datang, nikmati hadirat Tuhan, nikmati perjumpaan dengan Tuhan, temukan kasih Tuhan, temukan urapan Tuhan. Haleluya, biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, penuhi amin. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu turun atas kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kami umat Tuhan. Iratakara makara takara makara takara mayase. Iratakara makara narala mayasanda. Iratakara makara takara marala mayasena. Haleluya Tuhan. Beradara madala madala mayase. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Berpasnya kata kara makara nakara makara nakara makara nakara makara. Oh nama rata kara mayase. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan mengalir dengan kuat pagi hari ini. Rasakan kehadiran Tuhan yang kuat pagi hari ini menjamah kita, mengurapi kita, memberkati kita. Ini kedapa karata karana lama sendiri lama ya sendiri. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Berhama kurutu kuru pakana lama ya takara ya sita. Kuru pakata karana lama ya sita lama ya sita. Berpahana rata karana lama ya sendiri tegera lawang karana lama ya takara ya sita. Irtahana lama rata lama lama karana lama ya san. Kini tegera bakarana lama orang yang penuh dengan Roh Kudus agar kuat menghadapi masalah. Orang yang kuat penuh dengan Roh Kudus akan kuat berdiri di atas badai permasalahan kehidupan. Kami mau Roh Kudus-Mu Tuhan meneguhkan hidup kami Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas keluarga kami Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kesehatan kami. Pengurapan Tuhan turun atas ekonomi kami. Pengurapan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak yang baru Tuhan. Penuhi kami dengan urapan yang baru, dengan hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu mendengar firman Tuhan, kami rindu melihat kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi keluarga kami, kemuliaan Tuhan dicurahkan atas ekonomi kami, kemuliaan Tuhan dicurahkan atas kesehatan kami. Haleluya. Urapi kami, urapilah. Biar lama kita amanah ya. Amin. Penuhi kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami. Waktu saya berkata, kami buka hati untuk-Mu Roh Kudus pagi hari. Kami membuka seluruh hidup kami bagi-Mu Roh Kudus. Engkaulah kekuatan di hidup kami Roh Kudus. Engkaulah sumber hikmat kami Roh Kudus. Engkaulah sumber kemenangan kami Roh
kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau mengutus Roh Kudus. Terima kasih Yesus buat karya-Mu yang memberikan Roh Kudus bagi kami menjadi penolong hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerjalah lebih leluasa lagi Roh Kudus dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Baik saudara kami yang ada di rumah sekarang yang sedang melihat live streaming, Roh Kudus mengerjakan hidup mereka. Dan kami yang ada di ruangan ini, di bait-Mu ini, kami juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Diberkati, kami bersama-sama diberkati oleh Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini kami renungkan, kami bawa ke rumah kami masing-masing, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Yang di rumah shalom juga. Biarlah kita pagi hari ini memperingati puncak dari turunnya Roh Kudus segenap 10 hari. Seperti para murid pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik, dia berpesan, jangan keluar dari Yerusalem sebelum kamu dipenuhi Roh Kudus. Dan hari ini genap hari ke-10. Mereka dipenuhi Roh Kudus zaman dahulu kala, yaitu murid-murid. Dan lidah-lidah api turun hinggap di atas kepala mereka. Dan mereka memakai berbagai-bagai bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki karunia yang luar biasa. Roh Kudus sangat kita butuhkan Bapak Ibu, amin. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Sama seperti Yesus, kita juga perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karya Yesus 2000 tahun lebih yang lalu sudah dikerjakan dengan sempurna, yaitu karya penyelamatan. Dan setelah dia naik, dia mengutus penggantinya, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang memberikan kita roh yang menyala-nyala untuk kita setia mengiring Tuhan Yesus. Roh Kudus inilah yang memberikan kita semangat yang baru senantiasa. Seperti dikatakan anggur yang baru yang memberi semangat kepada orang yang meminumnya. Demikian juga Roh Kudus memberi semangat yang baru. Di dalam situasi kondisi yang sangat susah sekarang ini, baik kesehatan, baik ekonomi, dalam segala hal berdampak. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak pernah lemah lesu mengiring Tuhan Yesus. Karena situasi kondisi tidak bisa mempengaruhi iman kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat yang baru. Sehingga dikala kita mengalami pencobaan, ujian, kita tidak pernah mengingkari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah. Karena ada roh yang menuntun hidup kita senantiasa. Sehingga kita berkata, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus di atas segalanya. Pagi hari ini, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan belajar Roh Kudus itu perannya apa saja di dalam kehidupan kita. Hanya satu saja pagi hari ini, yaitu pengudusan. Pengudusan di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Pengudusan ini sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengudusan bukan sekali setahun, pengudusan setiap saat. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan tubuh kita ini adalah dosa. Sehingga Yesus
datang ke dunia untuk menebus manusia dari lumpur dosa, dari kubangan dosa itu. Kita sudah diangkat, kita sudah dibersihkan, sudah disucikan, dan perlu pengudusan. Karena kita masih tinggal di dunia, keinginan kita lebih cenderung kepada keinginan daging kita ini. Karena keinginan daging dengan keinginan roh itu sangat bertentangan. Tetapi anak-anak Tuhan harus lebih mengedepankan keinginan roh. Keinginan Roh Kudus itu dan keinginan roh kita sebenarnya sangat klop. Roh Kudus dengan roh kita itu sejalan. Akan tetapi Bapak Ibu, terkadang daging kita tidak kuat. Daging kita ini seringkali lemah, sehingga kita hanya melakukan keinginan daging kita saja. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk menguduskan. Dikuduskan, hanya Roh Kudus yang sanggup menguduskan kita. Tidak ada yang bisa menguduskan kita. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampu menguduskan kita, sehingga kita mampu meninggalkan hidup lama kita, dan kita masuk dalam hidup yang baru itu. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Roh Kudus kita adalah ciptaan yang baru. Maka pikiran kita, hidup kita sudah diperbaharui. Maka kita jaga terus kekudusan ini. Jangan berpikir Bapak Ibu kekudusan itu adalah suci, tidak berdosa lagi, tidak. Tapi pengudusan itu adalah diambil, kita dipisahkan dari dunia. Kata orang Yunani, kita dipisahkan dari dunia. Dunia sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, dan orang yang percaya kepada Yesus diambil dari dunia, dipisahkan dari dunia ini. Sehingga sekarang kesukaan kita tidak sama lagi seperti hidup kita lama, tetapi kesukaan kita sekarang adalah melakukan kehendak Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita baca makna yang pertama dari pengudusan adalah dipisahkan untuk Allah. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31. Kita akan membaca secara bersama-sama Bapak Ibu. Saya tunggu yang di rumah juga, yang membuka Alkitabnya, saya akan tunggu. Kita membaca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Mari kita baca 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Makna pengudusan yang pertama adalah menurut 1 Korintus 1 ayat 30 adalah dipisahkan dari dunia untuk Allah. Berarti kita sekarang ini diambil dari dunia, kita dipisahkan dari dunia untuk tujuan mempermuliakan Yesus Tuhan kita, Raja kita, Allah kita. Seperti apa orang yang sudah dipisahkan? Itu kelihatan dari sikap hidupnya. Dikatakan di ayat 31, karena seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Orang yang sudah dipisahkan dari dunia, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar adalah sekarang kesukaanmu adalah bermegah di dalam Kristus.
Seringkali sadar atau tidak sadar kita lebih bermegah kepada kemewahan dunia. Kita lebih bermegah kepada situasi kondisi yang begitu mengenakkan daging atau tubuh kita. Seringkali sadar atau tidak sadar. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa orang yang sudah dikuduskan itu, orang yang sudah diasingkan itu, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kesukaannya adalah, kebanggaannya adalah di dalam Tuhan Yesus. Bukan lagi hal-hal duniawi yang terutama membanggakan dia. Bukan lagi harta duniawi yang terutama dalam kebanggaannya. Itu nomor sekian. Kalau Rasul Paulus berkata sudah, itu menjadi sampah. Masa lalunya jadi sampah. Dia guru besar, dia sangat dihormati. Bahkan dia ibaratkan sekarang adalah anggota MPR DPR. Tetapi dikatakan itu sampah bagiku. Dan dia memandang Yesus dan berkata, kemegahanku adalah Yesus. Haleluya. Yesus. Demikian juga kita, orang-orang yang percaya dan orang yang sudah diasingkan ini, biarlah juga satu-satunya kebanggaanmu, kebanggaanku adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus kebanggaanku. Hanya Yesus. Amen. Bukan tidak boleh kita punya harta, punya jabatan, dan punya segalanya di dunia. Bukan, Bapak Ibu. Boleh kita bekerja keras, boleh kita memiliki itu. Tapi satu hal yang terindah dalam hidup kita hanyalah Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada yang terindah. Tapi orang dunia yang tidak mengenal Yesus, kebanggaannya adalah dunia dan segala isinya. Tetapi kita, saudara dan saya, itulah perbedaan kita karena kita sudah diasingkan. Maka sekarang kebanggaan kita, kemegahan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, jangan pernah terlalu membanggakan dunia. Seperti tadi pagi begitu saya bangun, ada saudara, ada teman, sahabat yang meninggal dunia. Kayaknya enggak sakit selama ini. Bahkan 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan dia. Karena saya jalan dari SMA 6 ke rumah makan, ada rumah makan. Saya jalan, dia bawa taksi. Lalu dia berkata, ayo Kak, masuk katanya. Aku jalan mau olahraga. Tapi tadi pagi saya dengar dia sudah masih jauh sekali di bawah saya. Mari saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hidup kita. Semakin kita dikuduskan oleh Tuhan, sadari kebanggaan kita bukan dunia. Sebentar kalau kita sudah dipanggil Tuhan, apa yang akan kita bawa? Tidak ada apapun yang kita bawa. Syukur kalau dikasih baju, ya syukurlah. Kalau juga tidak, nggak apa-apa, mau dipendam saja, mau ditanam saja. Apa yang dibawa? Tidak ada. Itu sebabnya, mari kita banggakan. Kebanggaan kita satu-satunya hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus. Amin. Amin. Itulah juga di dalam diri saya. Hanya Yesus yang termanis, yang termulia. Itulah sifat, karakter orang yang sudah dipisahkan. Kebanggaannya adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita buka 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Mari kita membaca bersama-sama, baik yang di rumah. 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai
sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Yang kedua, setelah kita dipisahkan, yang kedua, kita harus taat. Taat kepada Yesus Kristus yang adalah kepala dalam hidup kita. Baik itu kepala gereja, baik itu kepala rumah tangga, baik itu kepala hidup pribadi lepas pribadi. Yesus Kristus harus wajib kita taati. Karena dia sekarang yang berkerajaan, karena dia sekarang yang mengambil alih seluruh hidup manusia. Bapak Ibu, kita tidak berhak atas hidup kita. Ada yang mempunyai hidup saya dan hidup panjenengan, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau kita taat kepada Yesus, berkat-berkatnya akan dicurahkan, akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Berkat rohani yang terutama yang harus kita raih, itu yang terutama adalah berkat-berkat rohani. Berkat jasmani mengikutinya. Ada yang terpenting dalam hidup kita, yaitu hal-hal rohaniah. Itu yang terpenting mestinya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Ketaatan itu menjadi kesukaan hidupnya. Taat kepada firman, melatih diri kita untuk taat kepada firman. Melatih diri. Tidak mudah memang, tetapi kita diberikan Roh Kudus untuk senantiasa mengingatkan kita, untuk kita selalu taat kepada Roh Kudus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam ketaatan itu kita sudah masuk di dalam di dalam di dalam penyalipan Tuhan Yesus. Di dalam kita menyalipkan diri, ketaatan itu termasuk juga kita menyalipkan diri kita. Kalau kita tidak menyalipkan diri kita, daging kita tidak akan mungkin bisa taat kepada Tuhan. Dengan kita menyalipkan daging kita ini, maka kita bisa taat kepada Tuhan Yesus. Tanpa itu kita tidak bisa. Maka dikatakan di sini tadi, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Berarti hanya percikan saja. Berarti kita tidak akan seperti Yesus begitunya. Yesus menderita 2000 tahun yang lalu, mulai dari Taman Getsemani sampai kepada kayu salib. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Hanya percikan saja Tuhan izinkan bagi kita. Mari kita bertekun. Jangan pernah takut, jangan pernah lalai, dan jangan pernah gersulo dalam kehidupan ini. Kenapa Tuhan? Kok ada COVID-19 ini? Kenapa Tuhan? Aku di PHK. Kenapa Tuhan sekarang berkurang penghasilan saya? Kenapa Tuhan? Tapi mestinya kita bersyukur kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah, yaitu semakin memulihkan anak-anaknya, semakin menyucikan anak-anaknya, semakin kita memandang kuasa Yesus. Selama ini kami berlimpah-limpah beras. Ada banyak anak-anak Tuhan, bukan pendeta, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ambil beras, ambil beras, ambil beras, ambil beras. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Justru situasi kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan diberkati. Karena berkatmu bukan dari dunia, berkatmu berasal dari surga, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya marilah kita semakin taat. Semakin taat, semakin kita menyalipkan daging kita ini, supaya kita semakin berkenan. Dan ketaatan itu pasti berkenan kepada Yesus Kristus. Itulah makna dipisahkan untuk Allah. Tadi yang pertama adalah kita bangga akan Tuhan Yesus.
Firman Tuhan loh Bapak Ibu yang mengingatkan kita, kebanggaanmu jangan hal duniawi, kebanggaanmu adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah taat. Hati kita sekarang, hidup kita harus taat kepada Yesus, pemimpin hidup kita. Melalui Roh Kudus memberi kemampuan kepada kita untuk kita bisa melakukan firman ini, untuk kita bisa taat kepada firman. Apapun isi firman itu, kita latih diri kita untuk taat dan menderita seperti Kristus. Percikan darahnya dikatakan. Penderitaannya bukan harus memanggul salib Bapak Ibu. Ada banyak penderitaan seperti sekarang ini, situasi kondisi seperti ini. Ayo mari kita bertekun. Jangan membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi justru situasi ini membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin setia, semakin bergelora kepada Tuhan. Makna pengudusan yang kedua adalah jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan itu. Jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan itu. Seperti apa jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan? Pada waktu kita sudah diambil dari dunia, sekarang jalan hidup kita berbeda dengan orang yang masih tinggal di dalam dunia atau orang dunia. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 7 kita baca bersama-sama dengan kompak, baik yang saudara di rumah maupun yang di gereja. 2, 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Dan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika berkata, jangan mencemarkan hidupmu yang sudah dipisahkan tadi, jagalah kekudusan itu. Ini hal rumah tangga. Di dalam berumah tangga, kalau orang dunia berkata lebih dari 2-3 boleh istrinya atau suaminya, asalkan adil dan asalkan bisa memberi nafkah lahir batin. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada anak-anak Tuhan, satu aja, satu istri, satu suami. Dan baiklah kita, jangan dikatakan ayat 7 memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jangan memuaskan nafsu kedagingan kita, tetapi biarlah kita menjaga kekudusan hidup kita yang sudah diasingkan tadi. Kita sekarang menuju kepada kesempurnaan itu, yaitu sama seperti Kristus. Kita terus berjalan beriringan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan itu adalah Ibrani 12 ayat 14. Dan ini yang terakhir sekali Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Haleluya. Mari kita baca juga bersama-sama. 2, 3. Sebab di sini, oh yes, salah, mencet. Ibrani 12 ayat 14.
Ya, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Yang kedua, jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan itu tadi adalah yang pertama dikatakan hidup berdamai dengan semua orang. Orang yang percaya bukan hanya dia hidup berdamai dengan semua orang, tetapi juga menjadi pembawa damai. Di mana ada anak Tuhan, di sana ada kedamaian. Di mana ada anak Tuhan, di sana ada damai sejahtera. Damai sejahtera kita bukan karena kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, bukan. Tapi damai sejahtera orang yang sudah diasingkan adalah karena Yesus sudah membenarkan saya dan Yesus melayakkan saya masuk nanti ke dalam kerajaan surganya. Itu adalah kesukaan kita anak-anak Tuhan. Maka kita senang berdamai dengan orang lain. Dan yang kedua dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Haleluya. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, yang sudah memisahkan kita dari dunia ini. Sekarang jalan hidup kita berbeda dengan dunia. Jalan hidup kita adalah tidak melakukan kecemaran. Kita sejauh mungkin jauh dari kecemaran itu, baik melalui pikiran, baik melalui tindakan. Dan yang kedua, hidup berdamai dengan semua orang. Dan juga kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan demi kemuliaan akan kita nikmati seperti di dalam 1 Korintus 12 yang terakhir sekali berarti ya. 1 Korintus 12. Kemuliaan Tuhan ini akan kita alami ayat 4 sampai 11. Secara singkat saja nanti saya jelaskan. Tapi kita akan membaca, biar kita melalui membaca saja kita sudah pasti memahaminya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Inilah kemuliaan Tuhan yang akan dialami anak-anak Tuhan yang sudah diasingkan tadi. Saya akan membaca untuk saudara, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Ayat 4 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Inilah kemuliaan yang akan dialami orang-orang yang sudah dipisahkan tadi, yaitu karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, orang-orang yang sudah diasingkan. Ada 9 kalau saya hitung karunia-karunia ini akan dimiliki setiap anak-anak Tuhan, akan dimiliki setiap orang-orang yang percaya, akan dimiliki setiap orang yang sudah diambil dari dunia oleh Tuhan Yesus.
Jangan pernah berkata, aku masih begini, aku tidak. Kalau engkau pasrah dan memasrahkan hidupmu, saudara dan saya pasti memiliki karunia-karunia ini untuk kita pakai mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sehati kita, melakukannya untuk Tuhan. Itulah tujuan karunia diberikan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja, bukan kemuliaan diri orang yang percaya, itu bukan, tapi kemuliaan Sang Pemberi karunia itu, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan anggap enteng Roh Kudus itu, tetapi haus dan rindulah dipenuhi Roh Kudus. Haus dan rindu terus dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya di gereja, di luar, waktu Anda bekerja, waktu apapun, di rumah sekalipun. Haus dan rindulah selalu untuk dipenuhi Roh Kudus, supaya Roh Kudus menuntun kita, supaya Roh Kudus terus membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, karena Dia akan mengaruniakan karunia-karunia itu tadi. Haleluya. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini kita pegang kuat. Sadari bahwa kita sudah diasingkan. Sadari bahwa kita sudah diambil dari dunia. Sadari bahwa kita sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Miliki Roh Kudus itu, senantiasa Dia akan mengingatkan segala hal tentang kehendak Allah, tentang kehendak Yesus di dalam hidup kita. Dia akan terus berbicara kepada kita dimanapun kita berada. Bahkan di toilet sekalipun Dia bisa berbicara kepada kita, asalkan engkau haus. Roh Kudus masuk dalam diri kita, Dia leluasa bekerja dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita haus akan Roh Kudus. Kita haus akan jamahan Roh Kudus. Kita rindu Roh Kudus terus mengingatkan kita bahwa kita sudah diasingkan, sudah dipisahkan. Kita tidak sama lagi dengan dunia. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Kudus yang
di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah masuk dalam rencana Allah yang luar biasa, di mana kami sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami semua memiliki karunia-karunia tersendiri untuk menjadi berkat, bukan hanya menerima damai sejahtera, tapi kami membawa damai bagi sesama kami di dunia ini, Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur pada saat ini kami boleh menghirup udara segar, kami masih sehat, semua karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami bermegah di dalam Engkau, Tuhan, dan hanya di dalam Engkau kami boleh bermegah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, maupun di rumah maupun di gereja ini, demi nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan